Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan begitu rupa. Perkenalkan kembali, saya Pendeta Trianake dari GKI Beringin Semarang, dan saya di sini ada di sekolah SMP dan SMA Krista Mitra yang ada dalam naungan GKI Beringin Semarang. Kita akan bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Dan di hari ini kita akan merenungkan dari Mazmur 63 ayat 3 sampai dengan yang ke-8 yang berbunyi, "Demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlezat, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat engkau di tempat tidurku, aku merenungkan dikau sepanjang jaga malam. Sebab engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayapmu, aku bersorak-sorai." Demikianlah firman Tuhan yang hari ini kita mau renungkan bersama-sama. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang terkasih yang tidak pernah habis di dunia ini. Jadi jangan menyangka bahwa sesuatu itu bisa selalu habis. Ada hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak pernah habis ya. Yang kita harus syukuri yang pertama adalah air. Betapa air itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Seharusnya ketika sistem itu berjalan di ekosistem yang ada, seturut dengan pengelolaan air melalui alam ciptaan Tuhan, seharusnya air bersih harusnya selalu tercipta buat kita. Harusnya selalu ada buat kita. Tetapi karena tidak tanggung jawabnya manusia, maka air berubah Bapak Ibu yang terkasih. Menjadi sesuatu yang mahal, menjadi sesuatu yang juga dicari oleh orang lain, bahkan diperebutkan sumbernya. Dan ini menandakan kepada kita bahwa air jadinya semakin terbatas bagi kita. Seharusnya tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi yang lain, yang kedua, tidak lebih juga kurang lebih ya, tidak pernah habis adalah tentang data. Bagaimana sekarang kita memegang gadget kita, lalu kita melihat bahwa semakin hari gadget kita semakin efisien. Data yang dulu disimpan dalam hard disk yang besar, dalam komputer yang tebal, semakin hari disimpan di gadget yang semakin tipis dan semakin kecil. Maka peneliti berkata bahwa kemungkinan besar data tidak akan pernah habis. Data akan semakin efektif disimpan, lalu data akan semakin banyak. Ya, ini juga yang akhirnya dibutuhkan oleh AI atau kita bisa bilang akal imitasi ya, supaya mereka mempelajari manusia, mereka berpegangan sekali pada data-data tersebut. Tetapi juga masih ada yang lain, ya yang ini ciptaan Tuhan, ya ini keingintahuan manusia. Keingintahuan manusia juga nggak pernah habis Bapak Ibu. Kita semakin hari semakin ingin tahu apa yang terjadi bagi dunia ini. Maka berita bermunculan, informasi, buku tidak pernah habis. Karena keingintahuan manusia itu sangat besar. Bahkan ada pepatah mengatakan keingintahuan itu bisa membunuh kucing. Padahal kucing itu punya 9 nyawa ya. Jadi keingintahuan itu sangat besar dalam diri manusia. Tetapi juga kita nggak pernah lupa Bapak Ibu, bahwa yang nggak pernah habis di dunia ini tentu bukan ciptaan Tuhan, adalah dosa manusia. Dosa manusia juga nggak pernah habis. Dosa-dosa manusia itu begitu banyak, semakin hari kita semakin melihat hal-hal yang viral belum tentu baik. Bahkan mungkin hal yang viral itu mengandung dosa, mengandung kesalahan. Nah disinilah kita mulai berpikir Bapak Ibu yang terkasih. Mengapa Tuhan mengadakan kita di tempat ini, di dunia ini, bersama dengan masalah yang gak pernah ada habisnya. Tapi di tengah dunia yang penuh dengan masalah, ternyata Bapak Ibu yang terkasih ada seorang yang bernama Daud, yang Mazmurnya hari ini kita baca, dan dia melihat bahwa yang tak pernah habis itu bukan semata-mata resources,
Bukan semata-mata sumber daya, air, keuntungan, kekayaan, tahta, tapi dia melihat kasih karunia Allah yang tidak pernah habis. Nah, ini yang menjadi catatan kita bahwa Daud melihat kasih setia Allah atau kasih karunia Allah tidak pernah habis. Itu yang mau kita garis bawahi di hari ini dan kita mau pelajari. Padahal ketika Daud menuliskan Mazmur ini, menyatakan Mazmur ini, menyampaikannya sebagai doa dan pujian kepada Allah, kita harus melihat bahwa konteksnya terjadi di padang gurun Yehuda, di mana banyak orang mengatakan bahwa ini adalah padang gurun tempat di mana Daud bersembunyi dari pelarian Saul, rajanya sendiri dan juga raja orang Israel, sehingga seluruh Israel mencari dia untuk membunuh dia. Jadi ini Mazmur yang mengatakan bahwa kasih karuniamu lebih baik daripada hidup, aku bersorak-sorai, aku memuji-mujimu, bukan lahir dari konteks yang senang, bukan lahir dari konteks yang penuh dengan sukacita ternyata. Justru dari dalam pelarian. Nah, padang gurun itu biasanya adalah untuk menggambarkan konteks yang penuh dengan kehausan, kelaparan, kekurangan, godaan, dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya Daud tetap mengingat kasih setia Tuhan. Dia juga mengarahkan matanya tertuju pada tempat kudus. Nah, kita mau pelajari dari Daud di hari ini adalah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa yang namanya kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ketika Allah mengasihi kita, kasihnya bukan kasih yang biasa, bukan kasih secara emosional aja, tapi kasih yang penuh. Ketika dia berkomitmen, berjanji keselamatan kepada umatnya, selalu juga merawat, menjaga umatnya. Disitulah mengapa yang namanya kasih setia, kalau kita menemukannya di dalam Alkitab itu berasal dari kata keset. Satu kata, tapi dalam bahasa Indonesia dijadikan dua kata, sebab kata ini sangat kaya artinya. Artinya adalah bukan secara emosional saja Allah menyayangi kita, tapi bagaimana dia beraksi, merawat kita, menghidupkan kita, menyelamatkan kita. Disinilah Allah menunjukkan setianya. Tapi setia bukan yang mengikat. Dia juga mau menumbuhkan. Maka setianya itu mengandung kasih. Nah, disinilah pentingnya keset dalam hidup kita. Disinilah pentingnya kita mengingat keset Allah bagi kita. Kasih setia Allah bagi kita. Inilah yang membuat Daud berbeda dari banyak orang ketika ada di padang gurun. Ketika orang lain ada di padang gurun, tidak Daud ada dalam pelarian, dicari-cari orang, bahkan kesalahannya, bahkan ingin dibunuh. Biasanya kita punya mentalitas titik. Kita akan berkata, Tuhan, begini amat sih saya hidup. Tuhan, ya udahlah, inilah hidup begini. Kita marah sama Tuhan, kita sedih sama Tuhan gitu, dan titik. Tapi Daud tidak demikian. Daud memang betul sedih. Daud mungkin bersusah hati. Tetapi dia mengingat kasih setia Allah. Inilah mentalitas koma dari Daud. Dia ingin melanjutkan kehidupannya di dalam kasih setia Allah. Kalau aku hidup hari ini, aku hidup karena Allah. Kalau aku selamat hari ini, aku selamat karena Allah. Maka dari itu dia berpegang teguh kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Itu artinya Daud ingin mengatakan, Tuhan, kalau besok pun aku dipanggil oleh Tuhan. Kalau besok pun aku udah gak ada lagi di sini. Aku udah mengakhiri kehidupanku. Kasih setiamu itulah yang akan aku rasakan. Seharusnya orang percaya punya mentalitas yang demikian, terutama di masa-masa ini, Bapak Ibu yang terkasih. Di masa-masa di mana banyak orang mencari keuntungan dirinya sendiri. Kekayaan, kekuasaan, tahta, supaya apa? Supaya bisa bertahan hidup. Katanya gitu ya. Tapi enggak dengan orang percaya. Orang percaya itu memandang kepada tempat yang kudus. Orang yang percaya itu selalu juga melihat kasih setia Tuhan. Dan dengan itulah dia maju terus, dia tidak menyerah melawan kehidupan ini, dan dia punya surplus kasih setia Allah. Ini yang gak pernah habis ternyata dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang tidak pernah habis bukan hanya air, bukan hanya udara, bukan hanya kekayaan kita, bukan hanya kesehatan psikis atau kesehatan jasmani kita, tapi adalah kasih setia Allah. Itulah yang harusnya kita ingat, yang gak pernah habis dalam hidup kita. Maka dari itu
kita jadi nggak khawatir menjalani hidup ini, kita jadi nggak takut menjalani kehidupan ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, sebab di tengah kami mencari keuntungan, bertambahnya sumber kami dalam penghidupan, tetapi sumber kami dalam hidup hanyalah kasih setiamu. Kasih setiamu tidak pernah habis, selalu surplus dalam hidup kami, selalu memenuhi kami, mengenyangkan kami bahkan di tengah padang gurun. Maka Tuhan, di saat ini, betapapun berat masa-masa ini, kami mau tetap berjalan dengan Tuhan. Kami mau memandang ke tempat-Mu yang kudus. Kami mau melihat kasih karunia-Mu, sehingga kami maju terus bersama dengan Tuhan. Inilah Bapa, doa dan permohonan kami. Pimpinlah domba-domba-Mu, kami sekalian yang akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.